Terseretnya nama Harvey Mois, suami dari aktris papan atas Sandra Dewi, dalam pusaran konflik kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah, memang tak henti-hentinya menjadi buah bibir pembicaraan orang banyak. Pasalnya, kasus korupsi itu sejatinya merupakan kasus korupsi terburuk sepanjang umur negeri ini. Namun yang menarik, nama mantan atlet bola basket nasional sekaligus publik figur populer Denny Sumargo justru ikut diperbincangkan. Bagaimana tidak, rupa-rupanya Denny Sumargo sempat menjalin kedekatan dengan Sandra Dewi di masa lalu. Bahkan kini beredar kabar bahwa Densu membeli rumah yang dihuninya saat ini agar bisa bertempat tinggal di dekat Sandra Dewi. Lantas, bagaimana Denny Sumargo menanggapi kabar tersebut? Enggak, gue cuma temen dan lagi dekat, tapi tidak sampai pacaran. Kebetulan Sandra beli rumah di dekat rumah gue sekarang, dan kenapa gue beli rumah gue yang sekarang itu karena gara-gara gue pernah nganter Sandra ke situ doang. Tidak lebih, tidak kurang. Enggak, gue nggak ditinggal nikah sama Sandra, ada aja lu. Bukan, jadi gue beli rumah itu bukan karena mau nikah sama Sandra, bukan. Gue waktu beli rumah itu, waktu itu gue lagi deket sama Sandra, dia beli rumah deket situ, gue yang nganter. Terus dia saranin, di sini bagus buat investasi, makanya gue beli rumah itu. Bukan setelah gue beli rumah itu, gue ditinggal nikah sama Sandra, bukan gitu. Abis itu dia punya hidup dia, gue punya hidup gue gitu. Dan tidak ada hubungan, kesannya kayak, nah sekarang kan nggak ada gitu-gitu. Sandra punya jalannya, gue punya jalannya, udah nggak kesannya kayak gue dicampakkan apalah, kagak ada begitu-begitu, nggak ada. Wow, Sandra sama gue cuma deket kenal bentar doang, abis itu dia udah berapa tahun kemudian dia udah punya kehidupan dia, gue kagak tahu apa-apa. Kemudian dia nikah sama suaminya juga gue kagak kenal, kagak tahu apa-apa. Nggak ada, itu cuma teman-teman biasa aja udah akhirnya gitu. Nggak ada yang gitu. Mirisnya, sosok Denny Sumargo tidak hanya ikut diperbincangkan tetapi juga dibanding-bandingkan dengan Harvey Mois. Tak main-main, Densu bahkan melihat banyak pihak yang hingga berandai-andai jika Sandra Dewi lebih memilih untuk dipersuntingnya ketimbang Harvey. Padahal, hubungan di antara mereka hanyalah sebatas dua orang teman yang mulai merasakan percikan api asmara karena banyaknya waktu yang dihabiskan bersama. Lantas, seperti apa tanggapan Denny Sumargo mengenai kabar penahanan Harvey Mois? Serta bagaimanakah pula Denny menanggapi adanya pihak yang membanding-bandingkannya dengan Harvey Mois? Jadi gue tidak happy ketika akhirnya kesannya kayaknya bagusan Densu. Ngerti kan, bagusan Densu. Dibandingin gitu ya? Dibandingin, no. Gue tidak lebih baik dari siapapun. Dan gue gak seneng ketika gue dibanding-bandingkan gitu dan gue dibagus-bagusin. Gue gak mau. Gue tetap mau jaga perasaan orang. Dan biar bagaimanapun buruknya ininya netizen, tetap gue gak mau nyakiti perasaan orang itu. Gak mau gue. Gini loh, apa yang terjadi sekarang tidak bisa kemudian 100% menyatakan Sandra, suaminya dan keluarganya orang jahat ya. It's not fair. Tapi apa yang terjadi itu ditunggu hasilnya, kalau memang benarkah dugaan itu dan pertanggungjawabannya seperti apa. Kan sekarang belum jelas, masih panas aja beritanya gitu. Dan gue gak mau bagian daripada ikut menzolimi atau ikut apa tentang apa yang terjadi kepada Sandra dan keluarga, gak mau. Gue gak bisa komentar masalah ini ya, karena masalah ini masih bergulir dan masih ada hal-hal berikutnya yang bisa terjadi. Gue pribadi gak mau komentar karena gue ingin menjaga perasaan Sandra dan keluarganya. Dan menurut gue tidak tepat kalau gue berkomentar masalah apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Membenarkan pun tidak mau, ataupun membela pun tidak mau. Jadi gue pikir lebih baik gue tidak berkomentar tentang hal itu dan menjaga perasaan mereka saja sih. Ya ini hal yang matematis banget kalau dalam sosial media. Pasti orang akan banyak menyayangkan dan kemudian orang akan menunggu dan mengikuti berita itu.
Dan pastinya masyarakat akan berkomentar macam-macam, apalagi berbicara tentang sesuatu yang diperoleh dari sesuatu yang tidak legal gitu kan. Tapi kan belum terbukti juga. Cuma orang kan udah nggak ngelihat ke arah itu udah terbukti atau tidak. Tapi dengan sendirinya orang udah beranggapan bahwa seperti ini. Jadi udah gue pikir itu udah pasti hal mutlak yang akan terjadi. Dan semua orang bisa menghujat. Tapi gue pikir gue nggak mau ikut menjadi bagian dari itu. Nggak berani gue ngundang Sandra, serius nggak berani gue. Gue menghargai privasi dan perasaan dia. Kalau lu tanya kenapa gue nggak undang, gue menghargai lah. Gue tau lah kondisi lagi sulit buat dia dan keluarganya. Kalau misalnya dia mau datang, gue pasti bantu. Tapi kalau mengundang, gue pikir tidak. Karena gue nggak mau kesannya, kok lu nggak ada empatinya sih sama teman sendiri, nggak gitu lah. Gue juga masih mikir, pasti banyak orang yang menyayangkan dan pertanggungjawabannya juga besar. Dan biarlah orang yang mengalami itu berusaha menyelesaikannya. Dan gue nggak mau menjadi orang yang ikut menambah beban aja dengan komentar gue. Terlepas dari kisah benih asmaranya dengan Sandra Dewi di masa lalu, hari-hari Denny Sumargo saat ini sedang diikuti dengan perasaan bahagia yang menyelimuti hatinya. Pasalnya, setelah berjuang bertahun-tahun, sang istri akhirnya berhasil mengandung anak pertama mereka. Dan dalam kesempatan yang sama, Denny pun turut mencurahkan pula suka duka perjuangan untuk hamil, serta kejadian-kejadian unik dan menggelitik yang mulai mewarnai hari-harinya kini. Contohnya seperti kisah unik sang istri yang ngidam berlian. Salah satu alasan dia cerita itu adalah saya juga baru tahu banyak banget pejuang 2 garis biru di luar sana yang memiliki kesulitan untuk punya anak di zaman sekarang. Dan banyaknya stigma terhadap wanita di luar sana bahwa ketika sulit dapat keturunan selalu salah di wanitanya. Nah, kenapa diangkat cerita Olive? Karena ternyata saya tuh mau mensupport istri saya. Tanpa saya sadar bahwa ternyata banyak ya stigma kalau laki-laki tuh kayak diajak check up, masalah mungkin cek kualitas spermanya segala macam tuh takut juga gitu. Sedangkan waktu itu aku juga ngalamin sih ketakutan itu, cuman karena saya pengen support istri, jadi ketakutan itu saya nggak hiraukan, karena yang paling penting sih istri dulu. Dan saya bersyukur setelah 2 kali keguguran, 2 kali IVF gagal, sampai akhirnya yang sekarang ya lumayan lah mas, sampai 25 minggu ini masih baik-baik aja, dan semoga baik-baik aja sampai lahiran lah. Awalnya sih biasa aja, dia ngidam buah-buahan ya kan, terus setelah itu dia mulai ngidam yang unik-unik nih, berlian. Dia juga bilang, yang kok aneh ya, aku sekarang kok suka berlian ya, padahal dia kan nggak terlalu berlian banget, barang-barang mahal nggak. Dia mulai ngelihat seneng gitu, mungkin karena anaknya cewek ya kan. Jadi dia lihat-lihat terus dia nanya, ya aku boleh beli nggak gitu. Boleh aja beli. Orang gini loh, Olive itu belanja, dia masih pakai uangnya sendiri. Jadi uang kita tuh digabung memang, cuman dia kadang-kadang pakai uangnya sendiri, cuma tetap masih izin. Gue bilang mah nggak apa-apa, beli aja. Lagi pula kan berlian atau suatu yang brand itu kan investasi aja. Tapi bukan buat dipamerin ya, gue bilang ya. Tapi untuk ngidamnya oke lah, gue bilang. Investasi lah, anggap gitu. Bikin seneng si bayinya aja gitu. Udah ada berarti bang? Udah ada. Udah ada berarti beberapa berlian gitu ya? Ya beberapa berlian ya, ya lumayan lah ya. Ada hal unik yang terjadi pada saat di USG pakai 3D. Jadi kan kelihatan lebih jelas kalau 3D. Jadi pada saat ditekan pakai alat itu kayaknya si babynya tuh nggak suka atau kesel, dia mukul. Alatnya ditonjok-tonjok dari dalam dan itu kan kelihatan di monitor. Jadi kayak gitu. Terus itu lucu aja gitu, dan anak itu kayak berani gitu loh, berani anaknya.